Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat syariah. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara podcast Bank Syariah Indonesia edisi spesial Ramadan. Acara ini merupakan salah satu program dari Bank Syariah Indonesia yang bertujuan untuk meraih manfaat dalam keberkahan. Dan sebagai generasi milenial yang saat ini hidup dengan teknologi canggih, tentunya kita ingin dong ya meraih kesuksesan dan keberhasilan yang segalanya hidup kita berkecukupan. Bisa cukup untuk beli mobil lagi, beli rumah lagi, cukup untuk jalan-jalan ke luar negeri, beli gadget terkini, dan semua yang pokoknya serba cukup. Nah, untuk mengupgrade kesuksesan dan keberhasilan kita, tentu saja selain kita harus tetap istiqomah dalam mengasah skill dan kemampuan kita juga tetap harus berpikir bahwa menurut agama Islam, kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh seberapa besar dia berbagi atau membantu saudaranya. Sahabat syariah tentu ingin dong ya bisa mengupgrade kesuksesan dan keberhasilan dengan cara berbagi. Bagaimana caranya? Sahabat syariah tidak perlu khawatir karena saat ini di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang kesuksesannya adalah karena beliau sering berbagi. Dia adalah Kak Irgi Fahrezi, seorang aktor, kemudian pembawa acara, dan juga model iklan yang cukup terkenal. Terima kasih, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di sela-sela kesibukannya. Terima kasih banyak juga sudah diundang ke sini. Bagaimana kabarnya Kak Irgi? Alhamdulillah sekarang baik. Baik, alhamdulillah. Puasanya lancar ya Kak Irgi? Insya Allah. Alhamdulillah. Kak Irgi, boleh dong sharing sedikit tentang kesibukannya sekarang? Sekarang sebenarnya relatif kalau sibuk, dibilang nggak sibuk karena kan lagi pandemi gitu. Ya. Tapi kegiatan memang ada, tapi nggak terlalu padat seperti dulu gitu. Tapi maksudnya sekarang lebih banyak keluarga sih sebenarnya gitu. Jadi selama Ramadan kegiatannya nggak terlalu padat, tapi tetap bisa terkoordinir dengan baik gitu ya Kak Irgi? Betul, jadi ya belakangan kegiatan paling ya mencoba untuk lebih rajin ibadahnya aja. Masya Allah, rajin ibadah ya. Semoga segala amal ibadah di bulan Ramadan dilipat. Amin. Insya Allah. Baik, Kak Irgi, kalau menurut Kak Irgi nih, untuk mengupgrade kesuksesan dan keberhasilan, kita balik lagi ke tema podcast kita kali ini ya. Itu seberapa pentingnya sih kita dengan ringan berbagi terhadap sesama itu bisa mengupgrade kesuksesan dan keberhasilan kita? Kalau bicara kesuksesan itu relatif kalau menurut aku, karena itu adalah pandangan orang. Setiap orang pasti ada rasa ketidakpuasan. Gitu. Jadi ukuran sukses itu kalau dibilang aku ini sukses, alhamdulillah. Tapi intinya gini, kalau memang kita bicara tentang bahwa kesuksesan itu ada korelasinya dengan berbagi, balik lagi kita sebagai muslim. Sebagai muslim itu kan memang kita diajarkan nih di dalam rukun Islam juga salah satunya adalah bersedekah, zakat dan lain sebagainya. Karena memang di dalam berbagi itu sendiri Allah kan memang mengajarkan atau Allah sudah memberikan janji pada saat kita membagi sekian besar hartanya akan diberikan imbalan yang berlipat ganda gitu. Betul. Jadi mungkin kalau misalnya kita ngelihat hal itu, banyak orang yang berpikirnya pamrih gitu. Jadi kalau kita berbagi pengennya berlipat, tapi itu nggak apa-apa. Awalan seperti itu, biar lama-lama jadi kebiasaan. Karena kan kalau kita berbagi, insya Allah memang banyak orang lain yang akan ikut terbantu dengan apa yang kita punya, dan insya Allah mereka juga ikut mendoakan kita. Dan insya Allah apa yang kita dapatkan ini akan berlipat-lipat lagi dapatnya, insya Allah. Amin, insya Allah. Kak Irgi udah yakin nih kalau dengan berbagi kita pasti akan dapat pahala yang berlipat. Ya, dan katanya kan kita nggak pernah tahu tuh pada saat kita tertidur banyak orang yang mendoakan kita. Betul. Karena kita sering berbagi. Insya Allah. Jadi sahabat syariah, Kak Irgi ini kesuksesannya adalah salah satunya dengan cara beliau sering berbagi. Jadi sebagai umat Islam kita sangat yakin dan percaya bahwa segala perbuatan baik itu akan Allah lipat gandakan pahalanya. Apalagi di bulan Ramadan ya Kak Irgi ya. Insya Allah, betul. Pertanyaannya Kak Irgi, kira-kira menurut Kak Irgi apa sih kendalanya dalam kita mempertahankan kesuksesan dan keberhasilan itu? Konsistensi sih sebenarnya. Konsistensi, terus juga berkreasi. Kalau kebetulan aku di industri kreatif kan. Nah, kalau kendalanya sendiri ya itu tadi mungkin masalah zaman kan berubah.
Zaman berubah, bagaimana kita tetap eksis di dunia ini. Sementara itu kan usia berubah gitu kan, usia bertambah, terus zaman juga sudah berubah. Nah, jadi harus berpikir kreatif aja sih, harus berpikir kreatif. Terus memang bagaimana juga menguatkan relasi yang sudah kita bina sebelumnya itu. Ya maksudnya kita jaga terus, jadi silaturahmi itu dibangun lagi kayak gitu-gitu. Karena kalau di dunia aku, memang ini kan dunia entertainment tuh banyak sekali peran dari teman-teman yang memang sudah ada di dunia itu, yang sudah kita jalin sebelumnya. Jadi contoh soal gini deh, kalau aku sendiri kadang-kadang suka akhirnya dapat kerjaan lagi setelah ketemu sama temenku tuh, lama misalnya, temen lama gitu kan. Jadi memang di industri ini juga. Kan di industri ini tuh memang peralihannya cepat banget. Iya. Jadi pada saat dia ketemu orang baru, kadang-kadang fokusnya ke orang baru itu sendiri. Iya. Tapi kalau untuk orang lama, kadang-kadang harus kayak dicolek lagi gitu. Yuk kita ini lagi silaturahmi lagi. Iya, iya. Oh iya, ada ya ternyata ya gitu. Pasti. Jadi survival of the fittest berasa banget ya. Baik. Jadi kalau dari Kak Irgi, konsistensi itu harga mati, kreativitas itu pasti gitu ya. Insya Allah, jadi sahabat syariah dimanapun juga bisa melakukan hal seperti itu ya. Jadi nggak perlu di dalam industri yang Kak Irgi tekuni, tapi yang jelas kita harus tetap konsisten, kreatif, dan jangan pernah berhenti silaturahmi. Betul. Karena katanya silaturahmi itu kan memperpanjang umur. Mendatangkan rezeki. Orden. baik Kak Irgi. Nah sekarang saya mau tanya sesuatu yang agak mikir sedikit nih Kak Irgi. Iya. Tapi nggak susah kok. Jadi kalau menurut Kak Irgi, apalagi di masa pandemik seperti ini ya, kira-kira gimana sih caranya nih sahabat syariah untuk bisa mengelola keuangan dengan lebih bijak? Oke. Kan di rumah terus nih Kak Irgi, mau jajan GoFood gitu. Jadi memang kalau untuk masalah keuangan sendiri, kalau aku sama istri sih ya, memang bagaimana kita bisa bahu-membahu. Tapi apalagi sekarang zaman pandemi nih, sebenarnya nggak terlalu banyak spending untuk hal-hal yang nggak perlu. Contoh soal deh, beli baju, terus kita pergi untuk plesir lah gitu kan. Plesir itu dari mulai kita ke restoran, terus gitu ke liburan dan lain sebagainya, itu memang berkurang. Tapi benar, akhirnya semua itu beralih kepada makanan. Jadi akhirnya online untuk makanan dan lain sebagainya. Nah, yang pasti sih gini, kalau aku pribadi menyelamatkan dulu hal-hal yang paling penting. Contoh soal gini, untuk sekolah itu pasti. Terus kayak listrik dan lain sebagainya, dana darurat. Kalau misalnya ada yang kita perlu untuk kesehatan gitu kan, cek itu entar dokter gigi. Terus ada apa ya, insya Allah, alhamdulillah sih sampai saat ini masih oke-oke aja karena kita kan konsumsi vitamin dan lain sebagainya. Tapi bagaimana mengalokasikan itu dengan tepat? Karena gini, dari berbagai pos yang kita udah buat, satu hal yang memang kita tidak boleh hindari itu adalah kan balik lagi tuh sedekahnya, zakatnya dan lain sebagainya. Karena kan insya Allah itu yang akan membangun atau menghidupkan kembali keuangan kita juga gitu. Masya Allah. Ya kayak gitulah. Kali ini aku sih mungkin simpel aja ya. Yang simpel aja. Simpel tapi mengena. Ya, jadi insya Allah. Kalau istilah financial planner tuh pay yourself first ya. Iya. Kalau terima gaji, mungkin kayak terima honor, itu harus dikeluarkan dulu tuh yang membersihkan harta kita, zakat, infak, sedekah gitu ya. Setelah itu kita berbagi. Setelah itu tadi tips mengelola keuangannya, kita harus tahu benar tuh mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Iya, gitu ya. betul. Tadi kan contohnya beli baju nggak penting-penting banget. Kalau sekarang iya, maksudnya ya lebih penting nggak lapar sih. Iya, bergaya-bergaya. Betul. Nggak pengen kemana-mana juga. Betul. Kan? Sekarang lebih penting buat listrik daripada untuk baju. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya listriknya ada, wifi mati. Nggak bisa Zoom meeting kita. Betul. Semua sekarang memang kan sudah menggunakan smartphone kita. Jadi banking, terus kita untuk bayar sesuatu, beli sesuatu, semua udah ada di handphone kita gitu. Baik. Nah sekarang nih, Kak Irgi itu kan udah lama jadi nasabah Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah. Ya. Kak Irgi tahu nggak sih kalau di Bank Syariah Indonesia itu kita bisa buka rekening tapi sambil rebahan? Ya, aku soalnya untuk buka rekening Bank Syariah Indonesia itu cuman online aja. Oh gitu? Dan tidak pergi ke banknya, tidak pergi ke cabangnya, karena informasi mengenai cabangnya ada dimanapun sudah terinformasikan di aplikasinya.
aplikasi BSI itu. Wah, keren ini, gitu. keren. Jadi gimana caranya kayak dijelasin dong, buka rekening online tuh gimana caranya? Oke, kalau rekening online untuk BSI ini kan yang paling simpel, yang paling utama itu kan harus punya aplikasinya dulu. Ya. Semua itu boleh diunduh di aplikasi ya iOS kan juga bisa, terus juga kalau misalnya Android bisa yang untuk Play Store. Yang penting aplikasinya dibuat dulu. Jadi harus unduh dulu aplikasi BSI Mobile. Iya, betul. Jadi sahabat syariah unduh dulu aplikasi BSI Mobile untuk buka. Iya, betul. Kan katanya pengen jadi nasabah. Ya. Oke. Terus jadi masuk ke situ, nanti ikutin informasi yang memang diterangkan di situ. Yang pertama kan siapin nih KTP, NPWP kalau ada siapin. Terus deh gitu dandan dikit deh, karena nanti masih akan disuruh foto. Terus ada 2 opsi nanti. Setelah kita nanti udah daftar, gitu kan, isi nama, terus permintaan alamat, terus nomor KTP dan lain sebagainya sesuai permintaan di situ juga ada NPWP dan lain sebagainya. Terus pilih nanti di situ ada cabang yang kita mau tuju. Paling simpel adalah cabang yang dekat dari rumah aja. Nah, itu paling enak tuh. Terus setelah itu juga masukin nanti si KTP-nya itu nanti difoto. Difoto terus masukin nomor KTP-nya, terus gitu NPWP juga sama difoto. Nah, itu yang tadi aku bilang bahwa kita harus dandan. Setelah masukin semuanya, nanti akan ada verifikasi lagi, kita harus foto. Foto megang KTP-nya. Gitu kan. Cekrek jadi, gitu. Jadi online gini ya Kak ya? Betul. Foto, pegang KTP sambil nunggu diverifikasi. Iya, betul. Jadi tadinya aku tuh udah sempet, muka masih kumel nih. Begitu suruh foto, langsung cuci muka dulu, langsung gitu dong. Jadi kan biar ada dokumentasinya bagus. Sambil rebahan tapi dandan dikit. Jadi iya dong. tuh kece gitu kan? Iya. Kalau itu lumrah di mau laki mau perempuan. Oke. Nah, setelah itu nanti akan diminta lagi karena kita akan harus masukin nomor verifikasi. Ya. Oh ya, terus ada tanda tangan di kertas. Jadi siapin kertas putih buat contoh tanda tangan ya. Karena kan itu mutlak. Di mana-mana kalau kita mau bikin rekening itu kan memang bank harus punya data pribadi kita termasuk tanda tangan kita yang nanti akan mungkin dicetak ke dalam buku kalau misalnya nanti kita mau ambil bukunya. Ya. Nah, tanda tangan zaman sekarang udah simpel aja. Kalau untuk BSI aplikasi ini nanti tanda tangan di kertas kosong, terus kita foto di situ. Oke. Tanda tangannya di foto juga, gitu ya? Betul. Kemudian jadi, setelah itu semuanya selesai, nanti kita akan diarahkan untuk verifikasi. Nanti akan kita dikirim SMS untuk verifikasi, supaya terverifikasi si aplikasinya tersebut didaftarkan ke atas nama kita. Setelah itu selesai, nomor verifikasi dapat, kita masukin ke dalam menu yang memang sudah ada di situ, terus kita kirim SMS balik. Nanti juga ada verifikasi ulangnya itu, kita suruh milih apakah video call. Kalau video call kita akan ngobrol langsung dengan customer service. Tadi ya ngobrol langsung ya. Betul. Atau kita ke cabang. Customer service kali ya. Iya, jadi kalau kita mau datang ke banknya. Tapi kan repot ya. Kalau zaman sekarang kita kok juga mau pergi kan. Satu, mungkin kita pengennya simple. Kalau aku pilih yang simple. Jadi ternyata aku langsung ngobrol tuh. Lumayan ya, ngobrol gitu kan, just senyum-senyum. Ngobrol, kita tanya jawab. Berasa kekiniannya dong. Iya. Jadi nama orang tua siapa dan lain sebagainya itu nanti kita masukin aja. Udah itu selesai. Kita sudah verifikasi, apalagi itu tuh ya tadi. Terus rekeningnya terbentuk. Rekeningnya terbentuk, kita balik lagi ke aplikasi tersebut. Nah, setelah itu, barulah kita konfirmasi mengenai PIN. Nah, jadi nanti kita buat PIN yang memang PIN yang kita ingat, dan ingat PIN itu kepada siapapun, kepada orang terdekat tidak boleh di-share. Karena itu adalah nomor rahasia kita. Jadi ada PIN, juga ada kalau kita mau masuk ke aplikasi itu namanya apa sih yang awal tuh? Password. Bukan, kalau password kan ada. Jadi ini kita masukin verifikasi dulu ya namanya. Oh ya, jadi apa sih kalau nggak salah kan ada nama dan juga bukan nama. Pokoknya kita boleh mau nama, boleh nomor. Jadi huruf dan juga nomor. Kombinasi huruf dan angka gitu ya. Betul, barulah si password.
2 poin itu jangan di-share ke siapa-siapa. Sandi. Nah, itu dia. Kata Sandi sebelum kata Pin. Iya betul. Maklum bulan puasa jadi susah kasih penjelasannya. Seperti itu, dan itu makan waktunya ya kurang lebih selama-lamanya paling 10-15 menit. Oke. Gitu. Nah, barulah kita bisa mengaktifkan atau bisa mengoperatkan si aplikasi BSI ini. Nah, kalau kita sudah punya aplikasi itu dan kita sudah aktifasi, kita bisa lihat info saldo, bisa juga transfer, bisa juga untuk kita melakukan transaksi misalnya zakat. Nah, ini yang paling top di BSI itu adalah kalau kita mau berbagi gitu kan, karena kita kan sebagai muslim memang bisa berzakat, terus gitu zakatnya juga ada zakat fitrah, terus ada juga zakat infak, ada sedekah dan lain sebagainya, gitu. Apalagi tuh? Nah, sekarang mengenai zakat, infak, sedekah nih, Kak Irgi pernah pakainya tuh di aplikasi mobile bankingnya, mobile BSI-nya, ada aplikasi zakat, infak, sedekah. Kira-kira menurut Kak Irgi itu memudahkan nggak? Sangat memudahkan. Sangat memudahkan. Karena gini, ya? jujur aja di zaman sekarang. Memang orang tuh sudah banyak berlomba-lomba kan, mau institusi atau apapun, mereka contoh soal gini, kayak misalnya temanku, dia memang mengkoordinir untuk sedekah gitu kan, atau misalnya kita berbagi di hari Jumat dan lain sebagainya, itu kan juga sama online. Nah, tapi kan kalau itu kan kita ke rekening orang tersebut. Kalau ini kan kita tinggal langsung to the point aja nih, kita pengen zakat atau mau sedekah, tinggal buka aplikasinya, gitu. Langsung simple thing. Simple ya. Kalau gitu kemudahan sekali yang ditawarkan oleh BSI Mobile ya Kak Irgi. Betul. Nah, betul. Sekarang sahabat syariah ini kan banyak yang diantara kesibukannya itu pengen nih berzakat, infak, sedekah, tapi nggak sempat kemana-mana Kak Irgi. Nah, gimana caranya Kak Irgi? Di sini saya kasih contoh Kak Irgi, ada satu rekening dari Lasnas BSI. Nah, Kak Irgi bisa langsung scan nih Kak Irgi. Oke. Jadi nomor rekeningnya ada di sini, ada scan barcode-nya di sini sama nomor rekening. Kalau Kak Irgi mau pakai langsung di scan dari aplikasi BSI Mobile-nya, coba Kak Irgi. Ya, oke. Jadi untuk sahabat syariah, aku kasih tahu juga ya di sini, untuk scan kris itu ada di tengah. Oke, seperti ini. Jadi akan terbuka kamera di situ. Nah, kita langsung scan kris aja tanpa memasukkan nomor apapun. Baik. Oke, seperti ini. Dan baru kita langsung masukin kata sandinya kita. Oke. Setelah itu masuk, lanjut, langsung selesai. Atau kalau sahabat syariah juga mau memasukkan nomor rekening, silahkan share aja di 712-8489-953. Oke, saya ulangi lagi, untuk nomor rekeningnya adalah 712-8489-953. Sedekah agar hidup jadi berkah. Baik, berarti ada 2 cara ya sahabat syariah. Kalau nanti kita sambil rebahan atau kita mau sedekah subuh, tapi kita males nih keluar nih Kak Irgi. Tinggal buka aplikasi mobile syariah. Kemudian sahabat mau sedekahnya kemana? Kalau misalnya nggak ada barcode-nya, kita bisa langsung transfer ke nomor rekening. Mungkin tadi contohnya sudah disebutkan Kak Irgi. Atau kalau ada barcode-nya, kita bisa langsung scan. Langsung scan aja, masukin berapa nominalnya ya melalui aplikasi BSI. BSI Mobile. Oke. Itu langsung ya. Baik, Masya Allah sahabat. Jadi sedekah subuh itu sekarang bisa dari mana aja. Betul. Ya kan? Bangun tidur mau sahur sedekah dulu gitu kan. Masya Allah. Jadi baik, kapanpun, dimanapun, dan lagi apapun, insya Allah jadi berkah. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Benar-benar semudah itu ya Kak. Jadi insya Allah segala sesuatu yang kita keluarkan nantinya akan balik kepada kebaikan kita sendiri. Insya Allah, insya Allah. Janji Allah itu pasti. Segala sesuatu dilipat gandakan pahalanya. Amin. Baik, semoga dengan banyak bersedekah, banyak berbagi, dan kita Allah ringankan hati kita untuk berbagi, kita akan memperoleh kesuksesan, keberhasilan, dan segala sesuatunya mendatangkan keberkahan untuk kita. Amin, amin, baik, ya Rabbal amin, ya Rabbal alamin. alamin. Baik Kak Irgi, terima kasih banyak atas sharingnya. Terima kasih banyak juga udah mampir. Semoga Kak Irgi tetap sehat, selalu sukses dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin. Salam untuk keluarga ya Kak Irgi. Baik, baik. Selamat puasa semuanya. Baik. Demikian tadi sharing dari Kak Irgi Fahrezi. Semoga episode podcast spesial Ramadan kali ini dapat memberikan pencerahan, terutama bagi sahabat syariah yang sedang ingin mengupgrade kesuksesan dan keberhasilan dengan berbagi. Sekian podcast spesial Ramadan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Bank Syariah Indonesia dan juga untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini untuk menebar manfaat dalam keberkahan. Saya Desi Anggraini, salam sehat, tetap semangat, menebar manfaat penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.